semuanya. Selamat menonton ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah perkembangan peserta didik dari Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini kami ingin menyelesaikan tugas proyek kami, di mana judulnya yaitu perkembangan fisik. Adapun kami diampu oleh Ibu dosen, Ibu Nindya Ayu Pristanti. Perkenalkan, nama saya Safitri Mawaddah dan teman-teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Diprawira, saya sebagai penyaji. Perkenalkan, saya Elena Putri Sinaga, saya sebagai penyaji. Perkenalkan, saya Muhammad Fadli, saya sebagai penyaji. Adapun materi pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian perkembangan fisik, yang kedua, tahapan perkembangan fisik, yang ketiga, faktor dan permasalahan yang mempengaruhi perkembangan fisik, yang keempat, implikasi pertumbuhan fisik bagi pendidikan. Baiklah, tanpa menunda-nunda waktu lagi, kita akan memasuki pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian perkembangan fisik yang akan dibahas oleh Muhammad Fadli. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang perkembangan fisik. Yang dimaksud dengan perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Perubahan pada tubuh atau fisik ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Tubuh remaja mulai beralih dari tubuh anak-anak yang cirinya adalah pertumbuhan menjadi tubuh orang dewasa yang cirinya adalah kematangan. Ada empat aspek perkembangan fisik menurut Coughlin dan Thomson di Hurlock tahun 1956, yaitu antara lain sebagai berikut. Yang satu, sistem syaraf, perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot, yaitu kekuatan dan kemampuan gerak motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin, yaitu perubahan-perubahan pada tingkah laku baru. Dan yang keempat, struktur fisik atau tubuh, yaitu pertumbuhan tinggi, berat, dan proporsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu tahapan perkembangan fisik. Di sini saya akan membahasnya. Yang pertama, perkembangan fisik pada masa anak-anak. Perkembangan fisik pada anak-anak itu terdiri dari perkembangan motorik kasar, motorik halus, dan juga kemampuan sensorik. Perkembangan motorik kasar merupakan kemampuan anak untuk duduk, berlari, dan melompat. Perkembangan motorik halus merupakan perkembangan gerakan anak yang menggunakan otot-otot kecil atau sebagian anggota tubuhnya yang tertentu. Kemampuan sensorik adalah kemampuan seorang anak dalam menggunakan indera yang ada pada tubuhnya, seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, dan kulit untuk menyentuh, dan juga merasa. Baiklah, yang kedua yaitu perkembangan fisik pada masa remaja, di mana remaja itu terdiri dari wanita dan pria. Pada wanita, yaitu pertumbuhan berat dan tinggi, pinggul yang membesar, pertumbuhan payudara, tumbuh rambut atau bulu pada bagian tertentu, dan menstruasi atau haid. Terus yang pada pria, yaitu pertumbuhan berat dan tinggi, testis atau buah pelir membesar, tumbuh rambut atau bulu pada bagian tertentu, suaranya berubah menjadi lebih berat, ejakulasi atau keluarnya air mani yang biasa disebut dengan mimpi basah, dan yang terakhir tumbuh jakun. Selanjutnya, materi faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik akan dibacakan oleh
teman saya, yaitu Elena Putri Sinaga. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Yang pertama yaitu pengaruh dari keluarga, di mana faktor keturunan maupun faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam perkembangan fisik si anak. Yang kedua adalah faktor keturunan, genetika atau hereditas, yaitu totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anaknya atau segala potensi orang tua, baik itu fisik maupun psikis. Yang ketiga adalah faktor lingkungan dan sekolah, yaitu keseluruhan fenomena, baik peristiwa, situasi, maupun kondisi, fisik maupun alam, yang mempengaruhi atau dipengaruhi perkembangan individu. Yang keempat, yaitu pengaruh gizi. Anak-anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi dan taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang memperoleh gizi. Yang kelima adalah gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan. Dan ini akan membawa dampak yang mengakibatkan berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Yang keenam, kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan. Kecuali pada usia antara 12 sampai 15 tahun, anak perempuan biasanya akan lebih sedikit tinggi dan lebih dari terjadi perbedaan ini karena pada laki-laki memang berbeda dari anak perempuan. Yang ketujuh, status sosial ekonomi. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial yang ekonominya rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga dengan status ekonominya tinggi. Dan yang terakhir adalah kesehatan. Anak-anak yang sehat dan jarang sakit, dia akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit. Nah, demikian untuk materi faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Moderator. Terima kasih, Elena. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas permasalahan perkembangan fisik yang akan dibahas oleh teman saya, yaitu Adi. Silakan. Baiklah, terima kasih moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang permasalahan perkembangan fisik. Nah, menurut Rusda Koto dan Sri Mariyati, tahun 1994 ditemukan beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu gangguan fungsi panca indera, kemudian yang kedua itu cacat tubuh, kemudian yang terakhir yaitu kegemukan. Upaya membantu pertumbuhan fisik dan implikasinya bagi pendidikan. Nah, dalam batas-batas tertentu, proses pembelajaran dapat diselenggarakan sedemikian rupa sehingga dapat membantu percepatan pertumbuhan fisik subjek didik. Dalam proses pembelajaran itu dapat diupayakan berbagai stimulus secara sistematis. Implikasinya bagi pendidikan adalah perlunya memperhatikan faktor berikut. Yang pertama, menyediakan sarana dan prasarana. Faktor sarana dan prasarana ini jangan sampai menimbulkan gangguan kesehatan pada anak. Misalnya ruangan kelas, tempat duduk dan meja, dan sebagainya. Kemudian waktu istirahat. Istirahat yang cukup sangat diperlukan untuk menghilangkan rasa lelah dan untuk mengumpulkan tenaga baru. Kemudian selanjutnya diadakannya jam olahraga bagi siswa. Pelajaran olahraga sangat penting bagi pertumbuhan fisik anak karena dengan olahraga yang dijadwalkan secara teratur oleh sekolah, berarti pertumbuhan fisik anak akan memperoleh stimulasi secara teratur pula. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Pengembangan kegiatan pramuka, penyelenggaraan senam kesegaran jasmani, dan pembiasaan hidup bersih perlu diprogram sebagai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah menengah. Salah satunya adalah pembentukan kelompok atas bimbingan guru yang merupakan kegiatan yang dapat membentuk mereka untuk belajar secara bertanggung jawab. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah membahas materi kita hari ini. Adapun kesimpulan yang kita dapat, yaitu perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh kondisi-kondisi seperti pengaruh keluarga, pengaruh gizi, gangguan emosional, jenis kelamin, status sosial ekonomi, kesehatan, dan stimulasi lingkungan. Perkembangan fisik peserta didik akan mempengaruhi proses belajar peserta didik, sehingga sangat penting bagi kita, pendidik, atau sebagai calon guru, untuk memahami karakteristik perkembangan fisik peserta didiknya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih perhatiannya, dan Sampai jumpa. sampai jumpa. Jumpa. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend Semoga video pembelajaran kami bermanfaat ya bagi kalian semua. Terima kasih.